ya bahasanya kita sedang berusaha, kita sedang belajar. Jangan menafikan masa lalunya. Kalau orang itu tahu kita gitu loh. Udah katakan iya betul. Aku dulu perampok, aku dulu narkoba. Katakan semua iya. Kok tahu aku? Dan alhamdulillah Allah kasih hidayah sama aku. Aku sekarang tahu kebenaran. Dan aku merasakan nikmat ternyata jalan hidayah itu. Aku ingin berbagi sama engkau. Masya Allah. Kalau memang ada orang yang bermasalah, kita perlu melakukan klarifikasi. Karena memang ada juga yang ikhwan pakai cadar di majelisnya akhwat. Ini bukan orang mau hijrah ini. Ini orang sakit memang. Ada kan yang ketangkep ya ini itu. Ada beberapa kasus ada itu. Jadi memang kita itu seharusnya merangkul teman-teman kita yang mau hijrah. Ada satu kawan di Surabaya. Awal dia hijrah, dia berangkat ke masjid. Kalau nggak salah masjid Mujahidin. Nah, si ikhwan di bagian ikhwan, si istrinya di bagian akhwat. Si ikhwan ini WA istrinya. Engkau ada yang nyapa nggak? Kata istrinya, nggak ada. Sama. Jadi dia di lautan umat Islam yang sedang kajian, dia seakan-akan sendirian. Ini loh maksudnya. Ini yang kadang-kala. Ini meresahkan. Makanya sering kali kajian kan sampaikan, tolong kenalan sama yang di kanan dan di kirinya. Karena kadang-kala kita datang ke masjid sendiri, nggak ngurus sama orang gitu. Mereka saudara kita. Benar. Jadi ini ada orang yang mau hijrah, dia nggak tahu mulai dari mana. Ketika engkau menyapa dia, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, dari mana? Seperti itu. Udah mulai kapan ikut kajian mungkin ya? Di sinilah, orang baru ya Allah, sini. Sehingga dia bisa share sama teman-teman itu. Ya, ini pentingnya belajar. Jadi sampai beberapa ustaz kan selalu menekankan adab dulu sebelum ilmu. Karena ada orang yang ilmunya tinggi tapi adabnya kurang seperti itu. Ini menjadi PR kita bersama ya. Harapannya memang setiap ustaz ketika kajian itu mengulangi lagi, sampaikan bagaimana tolong kenalan sama di kanan dan di kirinya. Orang itu seneng kalau ada yang ngajak kenalan gitu. Dia mungkin belum berjenggot ya. Dia belum jenggot, mungkin secara penampilan dia pakai ketat metal apa ini itu. Tapi seneng kalau disambut ini jadi pahala, jadi pahala. Oh bisa gitu. Jadi pahala. Artinya jadi buat teman-teman yang merasa imannya paling kuat tadi Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau engkau benar imanmu kuat, ini loh orang dicintai Allah. Ini orang kembali kepada Allah nih. Ini orang mungkin pertama kali masuk masjid, pertama kali ikut kajian. Kalau imanmu benar kuat, seharusnya engkau menyambut orang ini gitu. Dan Nabi alaihissalatu wasallam subhanallah, ada sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Pernah suatu hari beliau alaihissalatu wasallam itu dapat pakaian. Pakaian itu dibagikan sama Nabi SAW kepada beberapa sahabat, nggak semuanya dikasih. Akhirnya sebagian sahabat merasa bahasa sekarang mungkin sakit hati. Kenapa kok aku nggak dikasih? Kenapa Nabi ngasih dia? Kan hadiah ini tanda cinta gitu loh. Kenapa aku nggak dikasih? Itu akhirnya membuat para sahabat bertanya-tanya. Rasulullah SAW naik mimbar. Beliau mengatakan, inilah uti rijalan wa ada rijalan. Ada sebagian orang yang aku kasih dan sebagian tidak aku kasih. Dan yang tidak aku kasih lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Nabi ngasih itu karena tadi orang ini baru hijrah. Jadi kita bahkan melebihkan orang yang baru ini daripada kawan lama kita. Cuma kan orang, fulan kok berubah sama anak. Bukan berubah, tapi ini ada kondisi yang menyebabkan kita harus lebih memperhatikan dia. Karena dia baru hijrah. Jadi adabnya itu ada diajarkan Nabi SAW. Maka jangan sampai kemudian tadi kita
lebih peduli sama yang sudah lama hijrah. Iya. Ini lama hijrah, antum nggak sapa nggak apa-apa. Belum hijrah. Tapi yang baru hijrah ini, kalau antum nggak sapa, dia nggak datang lagi kajian nanti. Kenapa? Aduh, aku datang ke sana sini semua memandangnya ya. Iya, benar-benar. Masya Allah. Kadang kalau dia mungkin mau duduk rapat sama kita menjauh. Gitu. Aduh, sapa pula dia. Masya Allah. Ya Ustaz, balik lagi ke tadi Ustaz, antum sempat menyampaikan bahwa ada orang yang dia masih mungkin pada penampilan dulunya dan itu masih wajar gitu Ustaz. Tapi ada yang tadi sakit Ustaz. Nah itu batasannya seberapa Ustaz? Orang ini sakit atau orang ini ya wajar-wajar aja untuk kita biarkan dia seperti itu. Dan kalau terjadi di majelis kita ada orang yang sakit tadi Ustaz, sikap kita gimana Ustaz? Tegurannya gimana maksudnya? Yang sakit yang pakai kalau yang benar-benar sakit tadi seperti seorang yang menggunakan abaya. Iya. Kemudian dia masuk ke majelisnya perempuan menjadi seorang wanita, padahal dia laki-laki. Ya. Maka kita lihat kalau ternyata memang dia sakit dalam artian dia ingin melihat perempuan-perempuan tersebut, ini bukan orang mau hijrah. Ada maksud lain. Ada maksud lain. Tapi kalau kondisi ada orang yang memang dia mungkin ya dia salah jalan dulu. Iya. Dia salah jalan dulu dan dia ingin berubah. Kadang-kala kan dia bingung, dia ini mau di tempatnya laki-laki atau tempatnya perempuan. Iya, Ustaz. Kebiasaannya sama perempuan. Kebiasaan dia kumpul sama perempuan gitu. Akhirnya dia ke tempat itu. Maka untuk yang seperti ini seharusnya ya kita manggil dia ya, menanyakan kepada dia sambil menunjukkan kita itu sayang sama dia. Dengan cinta dan sayang ini orang akhirnya jadi mau karena terus terang. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menderita sebenarnya dia. Dia menderita, dia nggak mendapatkan kebahagiaan di sana. Nah, tugas kita adalah menyelamatkan orang-orang tersebut. La ayyahdiyallahu bika rajulan. Satu orang dapat hidayah lewat jalanmu, atau Allah kasih hidayah dia lewat jalanmu ya. Karena engkau yang bantu ini dan itu lebih baik daripada humrun na'am. Maka kita harus berusaha untuk merangkul teman-teman yang mau hijrah. Jangan sampai orang itu benci dengan dakwah ini gara-gara kita. Dosa besar kita. Orang yang mau masuk Islam gara-gara sikap kita jadi nggak mau masuk Islam. Orang yang mau hijrah gara-gara sikap kita jadi mereka nggak jadi hijrah. Kita penyebabnya dosa besar kita. Menghalangi orang dari pintu hidayah. Iya. Kita seharusnya ya berusaha gitu, berusaha. Iya, Masya Allah. Gitu. Ini bukan hanya di dunia offline ya, di online pun seharusnya seperti itu. Demikian. Komentar-komentar, komen-komen yang negatif terkadang. Kita kadang-kala bisa komen yang positif dengan harapan dia jadi simpati gitu loh. Kenapa kita harus kasih komen yang negatif, yang pedes, yang nyerang, bawahnya gatel pengen nyerang mulu, seperti itu. Dan Ana udah mulai lihat nih ya, biasanya di komen-komen itu ada satu yang komennya pedes, tapi di bawahnya ada yang nimpal, udahlah doakan semoga dia dapat hidayah. Jadi udah mulai netizen ini sudah saling menasehati gitu loh, seperti itu. Karena tetap tujuan kita ini, kita nggak ingin orang lain masuk neraka. Benar. Kita kalau bisa bareng-bareng masuk surga. Cuma ya harus tahu hikmah, cara yang terbaik ya. Masya Allah. Wafikum barakallah. Nah ini kemarin kami sempat membuka Q&A nih Ustaz, untuk netizen yang ingin curhat atau ingin share pengalaman perihal masa lalunya. Dan ketika hijrah itu mendapatkan dampak dia entah mungkin dikucilkan, dicemooh, Masya Allah. Nah ini ada dari salah satu saudara kita, ilmu sudah benar, tapi maaf saya bertemu orang-orang yang sok sunnah kalau di kajian. Nah seperti itu Ustaz. Mungkin mungkin yang dimaksud Ustaz tadi akhirnya membuat dia nggak enak gitu hatinya, kok orang-orang di kajian tuh sinis gitu Ustaz ya. Mungkin kasih semangat aja Ustaz. Orang-orang yang seperti ini. Gimana yang sempat down ini Ustaz, barangkali tengah perjalanan dicemooh tuh gimana? Nah, jadi kalau yang bertanya ini orang yang bermasalah, Ana akan kasih nasihat. Tapi kan orang ini yang mendapatkan sikap yang nggak baik ya, teman-teman. Maka nasihat Ana,
kita tuh nggak akan pernah selamat dari omongan orang. Ya. Kita nggak bisa ngontrol sikap orang. Tapi kita ketika mendapati masalah seperti itu, kita harus kuatkan diri kita. Karena jangan sampai tadi ada sebagian orang yang gagal hijrah, mundur hijrah, gara-gara itu tadi. Model kayak gitu, orang-orang kayak gitu. Iya sih. Artinya memang orang itu akan dihisap sama Allah pada hari kiamat, tapi kok juga akan dihisap gara-gara nggak jadi hijrah gitu. Oh, sama-sama dihisap sih. Sama-sama gitu. Ini kan ujian, ya. Ujian. Bahkan kalau engkau mungkin hanya seperti itu, ada orang yang hijrah disiksa sama orang tuanya. Allah. Bahkan sebagian sahabat dibunuh ketika mereka hijrah. Jadi bukan hanya sikap yang negatif dari sisi tidak memberi wajah, ya tidak menghargai. Ini sampai disakitin gitu. Tapi itu tidak membuat mereka akhirnya mundur, kembali ke jalan lama dia. Ya udah, ketika kau mendapati sikap yang buruk seperti itu adalah oknum. Sebenarnya sunnah nggak seperti itu. Sunnah nggak kayak gitu. Karena sunnah Nabi SAW itu mengajarkan kita untuk cinta kepada saudara kita sebagaimana cinta kepada diri kita sendiri. Jadi tadi yang diutamakan. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai oknum-oknum itu membuat kita gagal hijrah. Karena antum tetap akan dihisap di hari kiamat. Kalau mengatakan ya Allah gara-gara fulan, nggak ada gara-gara fulan gitu. Memang fulan jadi penyebab, tapi kenapa engkau meninggalkan jalan kebenaran? Iya benar juga. Seperti itu. Maka buat orang-orang yang niat hijrah, jangan putus asa ketika mendapati sikap yang dari keluarganya, atau dari lingkungan, dari teman-teman yang baru bukan yang baru hijrah ya. Di perkumpulan baru dia, komunitas baru dia yang mungkin sikapnya kurang baik ya. Karena ada orang mengatakan, Ustadz, anak kok ketemu akhi-akhi yang afan akhi, utang nggak bayar, gitu. Akhirnya dia jadi meninggalkan jalan kebenaran. Jangan. Iya. Jangan. Masya Allah. Ya, ada lagi nih Ustaz. Saudara kita juga mengatakan awal-awal anak pakai hijab, ditanya anak pondok kah? Pakai hijab terus di rumah, dan yang nanya ini rata-rata orang Islam. Masya Allah ya. Asing dengan syariat sendiri. Iya. Gimana? Jadi yang pakai jilbab mungkin orang pondok aja gitu, anak pondok aja. Ya alhamdulillah sebenarnya mereka berpandangan bahwasanya jilbab itu baik. Oh iya benar juga sih. Kalau bicara anak pondok, anaknya anak belajar agama, sehingga dia tahu mana yang wajib dan mana yang haram. Yang haram. Cara ngomongnya kadang nyebelin. Ya seperti itu. Kemarin Anda dapat video di Arab, dapat potongan video. Ada 4 perempuan pakai jilbab masuk ke mall. Karena memang mall itu kebiasaan orang buka aurat. Ketika 4 orang ini masuk, seluruh mall mandang 4 orang ini. Oh iya. Karena aneh kan? Aneh sampai penjaga tokonya ini apa ini? Jadi yang syar'i jadi aneh. Yang nggak syar'i biasa gitu loh. Orang memang biasa buka-bukaan gitu loh. Jadi kembali celaan-celaan, cemoohan, bulian dari orang-orang itu, ya memang jalan menuju ke surga itu sulit. Nggak mudah. Nabi SAW dimaki, dikatakan penyihir, dukun, ya. Terus apalagi paranormal, pembohong, pendusta, perusak, gila, banyak sekali gitu. Jadi ketika kau dibilang anak pondok masih bagus, masih bagus. Katakan kalau mereka ngomong anak pondok katakan aku sedang belajar untuk muslim yang lebih baik ya. Jadi jangan sampai engkau terpancing dengan omongan itu akhirnya jadi debat kusir. Enggak, sampaikan kepada mereka, ya doakan aku sedang belajar, aku ingin jadi muslim yang lebih baik. Masya Allah. Itulah bahasanya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi nih Ustaz dari saudara kita. Pernah banget Ustaz, orang itu berkata, kamu ini sok-sokan, padahal kamu dulu pacaran kok. Sekarang sok-sokan ngajarin orang, gitu Ustaz. Jadi orang itu mungkin tahu masa lalunya ya, yang dulu pacaran. Jadi sok-sokan. Iya, ngajar atau orang konten dakwah atau apa. Padahal dulu ini orang pacaran dulu gimana gitu. Iya, kalau kita melihat para sahabat Nabi, semuanya dulu masa lalunya buruk kan. Bahkan Umar bin Khattab itu mau membunuh Nabi SAW. Hanya saja ketika seorang masuk Islam,
dia jadi nol. Semua dosa-dosa masa lalu dihapuskan. Bahkan dosa-dosa itu dirubah jadi kebaikan. Dan ketika seorang bertobat, at-taubatu tajubu ma qabla. Tobat itu menghapuskan yang masa lalu gitu. Oh, Masya Allah. Jadi omongan orang itu, ya ketika engkau ditegur seperti, katakan jazakallah khair, makasih banyak. Iya, aku bukan orang baik-baik. Engkau tahu dosa-dosaku yang lalu. Tapi aku ingin lebih baik dan aku ingin mengajakmu untuk baik juga. Masya Allah. Jadi ya bahasanya kita sedang berusaha, kita sedang belajar. Jangan menafikan masa lalunya. Kalau orang itu tahu kita gitu loh. Udah katakan iya betul. Aku dulu perampok, aku dulu narkoba. Katakan semua iya. Kau tahu aku. Dan alhamdulillah Allah kasih hidayah sama aku. Aku sekarang tahu kebenaran. Dan aku merasakan nikmat ternyata jalan hidayah itu. Aku ingin berbagi sama engkau. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Kalau boleh satu nasihat Ustaz sebagai penutup Ustaz, artinya apa nih yang bisa antum nasihatkan kepada teman-teman yang katakanlah sudah mengenal tadi majelis, kajian, hijrah, sunnah gitu ya. Nasihat untuk teman-teman ini apa nih Ustaz? Dan juga sebaliknya untuk teman-teman yang mungkin di luar sana yang mau hijrah, ada rencana mau hijrah atau baru saja hijrah, yang bisa jadi dia akan menghadapi banyak tantangan juga ke depan Ustaz. Mungkin statement sebagai penutupnya Ustaz. Iya, buat keduanya nasihatnya sih jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon hidayah. Karena ada orang yang sudah hijrah, tapi ketika mati dia kembali ke dosa-dosa masa lalu dia. Mati su'ul khatimah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Buat teman-teman, jangan pernah merasa sudah baik. Karena merasa sudah baik itu membuat mereka tidak berkembang untuk jadi lebih baik lagi. Semua manusia itu pelaku dosa. Dan sebaik-baiknya pelaku dosa yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang teman-teman ini, ya jangan karena sudah lama hijrah kemudian nggak ada istighfarnya, nggak ada tobatnya, merasa sudah baik, perbanyak tobat, perbanyak istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlaknya diperbaiki. Ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Adapun buat teman-teman yang mau hijrah, juga nasihat ana buat mereka, ya datang ziarah kubur, ingat kematian. Kemudian proses hijrah itu dimulai dengan memperbaiki keimanan. Mantapkan tauhidnya, kenali Allah Azza wa Jalla. Belajar Al-Quran dan tafsirnya. Ketika ada godaan dan ujian, ketahuilah bukan hanya engkau yang diuji. Orang-orang sebelummu sudah diuji dengan ujian yang lebih parah dari engkau. Kisah Ashabul Ukhdud, 20.000 yang dilemparkan ke parit yang penuh dengan api. Kisah Masyitah binti Fir'aun yang anak-anaknya harus dimasak ya. Kisah Bilal bin Rabah. Maka ketika engkau mendapati kesulitan dalam hijrahmu, ingat dengan mereka, engkau akan tahu ternyata ujianmu gak seberat ujian mereka. Iya benar-benar. Barakallahu fiik.